ini yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Sekarang tinggal yang berikutnya, bahaya lidah itu adalah ghibah. Ghibah itu menggunjing, ya. Gosip. Iya. Nah, kalau tempo hari waktu pencalonan presiden, yang satu mengatakan kepada pihak yang lainnya dengan sebutan kampret. Yang satu lagi nyebutnya cebong. Sekarang rupanya kampret sama cebong udah kawin. Ya. Wah, udah macem-macem. Padahal ini hanya urusan. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah. Ghibah itu artinya adalah kita menyebutkan saudara kita dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baik orang itu ada di hadapan kita maupun di belakang kita. Cuma umumnya namanya menggunjing itu di belakang. Padahal menggunjing nggak cuma di belakang, di depannya juga mungkin, ya. Kalau kita menyebutkan sesuatu tentang seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya, itu namanya ghibah. Hasan Al-Basri mengatakan, menyebutkan orang lain itu ada 3. Yang pertama adalah ghibah, yang keduanya buhtan, yang ketiganya adalah ifk. Ya, karena ada dalam sejarah hadisul ifk, kasus tentang Siti Aisyah. Nah, apa itu ghibah itu? Jadi ghibah itu adalah kita menyebutkan sesuatu yang seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Makanya sahabat Rasul pernah bertanya, hal tadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata mereka, sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, biasanya kalau jawaban adalah semacam ini, sebenarnya sahabat itu tahu tentang ghibah. Tentang ghibah itu, cuma boleh jadi nih Rasul itu menyebutkan adalah yang berbeda dengan pemahaman mereka. Karena itu mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhak bima yakrahu. Nah, kata Rasulullah, ghibah itu kamu menyebutkan, menceritakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya, yang dibencinya. Misalkan orang hitam, ya, maksudnya orang itu namanya si Ali. Kemudian begitu ke sini, mana si Keling udah datang, nah gitu yang pamannya. Ini namanya ghibah itu begitu. Nah, dan si Alinya itu nggak suka, walaupun memang dia hitam disebut apa? Hitam itu dia marah gitu. Nah, itu namanya ghibah. Yang demikian. Kalau sekarang, lalu sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka berkata, Aro'aita ingkana fi akhiri ma aqulu. Rasulullah, kalau pada saudara saya itu ada apa yang saya ucapkan itu memang kenyataannya ada pada dia. Jadi kalau disebutkan mana si hitam, emang orangnya hitam. Kalau orangnya B, ya karena memang kenyataannya begitu. Bagaimana tuh kata Rasulullah kalau kita menyebutkan yang bukan bohong nih, ya sesuai dengan kenyataan seperti itu. Qala in kana fihi ma taqul faqad igtabtah wa illam yakun fihi faqad bahattah. Kata Rasulullah, kalau kenyataannya seperti itu, ya itu yang namanya ghibah, Fahri. Tapi kalau kenyataannya tidak seperti itu bukan ghibah, namanya buhtan. Orang Arab namanya buhtan. Itu namanya, kalau di kita nyebutnya buhtan itu adalah bohong besar, ya. Kita sih lebih mengenalnya dengan sebutan fitnah, ya. Nah, itu ada ghibah, ada buhtan. Kemudian yang ketiganya ifk, ya. Nah, apa itu ifk itu? Dulu dalam satu peperangan suci,
Siti Aisyah itu ikut berperang, ya, ikut berperang. Nah, sepulangnya dalam peperangan selesai, begitu pulang, nah Siti Aisyah itu ditandu. Ya, Bunda Aisyah itu orangnya ini, ramping, orangnya kecil, ya, ditandu. Nah, kemudian di tengah perjalanan beliau ini pingin buang hajat, makanya berhenti dulu. Maka beliau pergi dulu menjauh, ya. Nah, mungkin udah buang hajat, kemudian balik lagi, masuk lagi ke tandu. Nah, ini orang yang mikul tandu itu tahu kalau Bunda Aisyah itu sudah masuk ke dalam tandu. Sesudah ada di dalam tandu, Bunda Aisyah ini baru sadar kalau kalung saudaranya itu ketinggalan. Hilang, ya. Jadi kemungkinan besar nih waktu dia buang hajat itu. Makanya Bunda Aisyah itu kemudian keluar lagi dari tandu. Keluar, nih yang mikul tandu nggak tahu. Bunda Khadijah keluar tuh dia nggak tahu. Nah, udah ke sana Bunda Aisyah ambil, ketemu barangnya. Nah, begitu balik lagi nih rombongan udah pulang, udah berangkat. Yang mikul tandu itu karena tadi Bunda Aisyah itu orangnya kecil, ramping, nggak berasa gitu. Ada orangnya atau enggak tuh, dia jualan aja. Nah, Bunda Aisyah akhirnya bingung apa yang harus dilakukan. Kalau nyusul arahnya kemana? Ya, akhirnya beliau ngambil inisiatif begini. Nanti juga kalau mereka sadar bahwa di tandu itu nggak ada saya, mereka pasti balik lagi ke sini. Makanya beliau tunggu di situ. Nah, sambil nunggu namanya habis ngurutin orang yang sakit, nah dalam peperangan kan lelah, ketiduran beliau itu. Kemudian di belakang ada Sufyan datang bawa unta. Waktu itu belum turun ayat hijab. Artinya laki-laki dan perempuan masih bisa ngobrol gitu ya pada saat itu. Begitu ngelihat ada orang tiduran, kaget siapa gitu kan. Beliau mengenalnya, rupanya Bunda Aisyah. Makanya bertakbirlah Allahu Akbar gitu. Begitu mendengar takbir Bunda Aisyah bangun. Ya. Dahlah dari orang entah ngobrol apa, yang jelas akhirnya ini si sahabat ini turun dari ontanya, kemudian Bunda Aisyah suruh naik onta tersebut. Lalu dibawalah pulang. Di perjalanan, nah kalau ada orang yang suka sama kita, yang gak suka itu mesti ada. Jangankan sama kita, apa yang kurang dari Rasulullah? Akhlaknya luar biasa. Tapi kan yang benci sama Rasulullah gitu banyaknya. Nah itu. Nah ini kesempatan buat orang-orang munafik pada waktu itu melihat Bunda Aisyah berdua dengan Sufyan ini, maka kemudian disebarkanlah berita bohong. Nah ini berita bohong ini namanya ifk gitu. Hadisul ifk namanya gitu. Ini bukan ghibah yang begini, bukan ghibah ya. Karena kenyataannya nggak begitu. Bunda Aisyah nggak berbuat selingkuh ya. Gitu. Jadi itulah yang disebut ghibah. Lalu yang namanya ghibah ini ya. Jadi tadi kata Nabi menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Nah, sesuatu itu biasanya adalah kekurangan. Kalau menyebutkan kelebihan nggak mungkin. Orang kalau disebut kelebihannya mesti seneng, nggak marah. Jadi mesti yang disebutnya kekurangannya. Nah, kekurangan itu bisa jadi ada pada badannya, ya. Ada pada badannya itu bisa jadi. Misalnya badannya gemuk, mana tuh si gendut. Nah, itu namanya ghibah, ngomong si gendut. Makanya kita hati-hati gitu kan. Ngelihat ada ibu-ibu gemuk. Biasanya ibu nggak suka disebut gemuk. Ya, bagaimana? Ya panggillah dengan sebutan sehat gitu ya. Jangan gemuk nyebutnya. Walaupun mungkin isi sehat itu adalah maksudnya gemuk ya. Jadi ada ya itu menyebutkan badannya. Kemudian yang berikutnya adalah
dalam masalah ininya nasabnya. Misalnya orang kalau ini itu mana si Jawa, nah, ya si apa no, si Jawa, si Padang, si Betawi, si Sunda, ya. Nah itu sama, ya. Kalau itu nggak disukai, nggak benar. Apalagi itu kan bisa menimbulkan apa namanya keributan antar suku lu dengan menyebut suku. Kalau orang Betawi itu begini. Kalau orang Sunda itu begini. Nggak benar. Itu kan bukan karena Betawi, bukan karena Sunda, bukan karena Jawa. Itu orangnya, ya, orangnya. Jadi gibah itu nggak cuma di badannya saja, termasuk dia ini adalah dari suku mana, itu. Ya. Dasar Arab, suka ada ya. Nah itu jangan begitu, orang Arab tuh marah digituin ya. Walaupun yang dimaksud bukan dia, sebab tidak semua orang Arab begitu. Dasar Betawi, gitu. Nggak benar seperti itu. Ini gibah ya. Kaitannya dengan nasab. Termasuk juga adalah dengan akhlaknya, gitu. Kalau orangnya pelit ya. Mana tuh si koret, si pelit, si bahil ya. Nah, ini namanya dengan akhlak gitu. Atau si pengecut ya dan lain sebagainya lah. Au fi fi'li atau pada perbuatannya ya. Seperti apa sih pekerjaannya ya. Si pencuri atau lain sebagainya. Termasuk juga dalam ucapannya. Dalam ucapannya. Demikian juga adalah pada pakaiannya, ya, pada pakaiannya, atau bukan pakaiannya, pada ininya, pada apa itu agamanya, ya. Jadi nggak cuma sekedar kita ngomongin itu sifatnya saja, tapi termasuk juga dengan pakaiannya, warnanya, tinggi pendeknya, ya. Orang hitam disebut keling. Kemudian orang karena pendek, lalu kemudian si kate, si beke, lalu sebagainya ya. Nah itu namanya gibah yang seperti itu. Nah Rasulullah itu pernah waktu itu kedatangan seseorang. Orang itu apa namanya, orangnya pendek. Ya, begitu pulang Bunda Aisyah tuh mengatakan begini. Jarinya dengan jempol tuh, maksudnya orang pendek. Kata Rasulullah, kamu sudah apa namanya berbuat gibah, katanya Aisyah. Maka oleh Rasulullah suruh minta maaf yang begitu aja kepada orang itu, ya. Cuma ngomong begini aja, ya. Iya, karena menurut Bunda Aisyah mungkin kalau cuma begini aja nggak gibah, nggak ngomong apa-apa, dianya juga nggak denger, gitu ya. Nah, selanjutnya dalam gibah ini nanti ada yang dibenarkan dalam agama. Maksudnya dibenarkan itu enggak berdosa kalau kita menggunjingnya. Padahal Al-Quran menyebut orang yang menggunjing atau bergibah itu disamakan dengan orang yang makan daging manusia, makan daging saudara. Itu namanya kanibal. Ayhibbu ahadukum ayakula lama akhi, ya, sukakah seseorang dari kamu makan daging saudaranya? Fakarihtumu, pastikan kalian nggak mau, nggak suka. Nah ini namanya gibah itu begitu, dan Nabi sudah mengingatkan. Ya, dengan sebab gibah itu kita bisa saja merusak nama baik orang, ya. Sementara Nabi sendiri sudah mengingatkan kalau orang menghancurkan Ka'bah hingga berkeping-keping, kemudian masih kurang puas dibakarnya sampai menjadi debu, ya, itu dosa orang ini tidak lebih besar dibandingkan dengan dosa orang yang merusak nama baik seorang muslim. Tuh. Orang muslim sampai jatuh, ya, dia namanya, karirnya hancur, nama baiknya rusak. Kemudian dia harus mendekam di balik terali besi, ya. Padahal dia nggak punya kesalahan. Ya Allah, ini pelakunya dosanya luar biasa. Nah,
walaupun demikian, sekali lagi ya, ada beberapa perbuatan atau ghibah yang tidak dilarang dalam agama itu. Kalau gitu.